Tak sempatkah kau tanya hati nurani, apa kabar hari ini? Yang hilang nih, missing puzzle-nya tuh adalah musik, nyanyi, bikin lagu. Yang kayak, oh Radini tuh penyanyi ya gitu tuh kayak banyak banget gitu. Boleh yang mulus-mulus aja gak sih gitu. Keluar rumah sakit langsung rekaman. Langsung. Kayak gak pakai pulang ke rumah dulu. Apa daya semakin jauh terjebak rasa. Halo Kak Radini. Hai Bulan. Baik. Menarik. Terakhir ditanya apa kabar pas ketemu sahabat aku yang udah lama gak ketemu. Sering banget, tapi kadang itu jadi basa-basi aja. Kadang emang ada orang yang pengen bener-bener tahu kabar kita tuh gimana. Begitupun both ways ya. Jujur udah lama. Kalau ditanya sama orang ya. Karena ya sebenarnya tergantung orangnya siapa yang nanya. Dan tergantung gimana nada dia, gesture dia pas nanya apa kabarnya sih. Kayak kalau aku nih, misalkan aku pengen bener-bener tahu kabarnya seseorang gitu ya, aku akan kayak, lo beneran deh, lo apa kabar sih? Gitu. Aku pasti kan kayak gitu, bukannya kayak, hai apa kabar? Bukan gitu. Jadi kayak tergantung kalau aku mendapatkan kurang lebih gesture dan nada yang sama, pasti aku akan jawabnya berbeda gitu. Jadi aku pertama kali nulis apa kabar itu di tahun 2020. Jadi udah lama sebenarnya. Nah, at that time ini sebenarnya adalah lagu yang merupakan surat cinta untuk diri aku sendiri. Karena di momen aku nulis lagu ini, aku tuh beneran lagi di state yang aduh, gue tuh kangen sama diri gue yang dulu. Gue tuh apa kabar sih? Gue tuh nggak tahu lagi. Kayak kabar gue tuh lagi nggak baik-baik aja nih. Karena di 2020 itu kan kita lagi pandemi, lagi lockdown, terus juga pada saat itu aku masih baru punya newborn, jadi kayak di tengah ke jet lag-an itu kayak adjusting rutinitas karena aku punya newborn dan kita lagi pandemi, itu tuh kan bikin kayak kita jadi hilang jati diri gitu loh, hilang arah. At that time aku bener-bener hilang arah banget, kayak I lost myself, I miss my old self. Untuk itu karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa keluar, nggak bisa cerita sama temen, nggak bisa bersosialisasi, yang aku tahu bikin lagu. Jadi akhirnya aku menuangkan itu ke dalam lagu gitu. Nah, menarik karena terakhir aku merilis karya musik itu kan tahun 2018. Terus habis itu aku 6 tahun gak merilis apa-apa di musik gitu ya. Sampai mungkin ada ya banyak banget orang yang kayak, oh Radini tuh penyanyi ya gitu tuh kayak banyak banget gitu. Akhirnya aku rilis lagi di 2025 ini karena ya di beberapa bulan lalu gitu ya, di 2024 akhir lah aku ngerasa kayak nggak tahu ada resah aja sendiri gitu, kayak duh resah nih, padahal kerjaan alhamdulillah aman, keluarga aman, tapi apa yang hilang. Akhirnya aku coba nonton teman-teman aku manggung, aku ke scene jazz, terus aku pas nonton teman-teman aku manggung itu aku ya biasa kalau di scene jazz itu kan ada jam session, jadi kayak ayo dong nyanyi, terus kayak lah iya deh, ini ternyata yang hilang pas nyanyi tuh kayak oh iya ya, gimana pun juga jati diri aku adalah penyanyi dan penulis lagu. Mau di-repress segimana juga gitu ya, akan tetap balik ke situ-situ lagi gitu. Mau udah nggak dilakuin lama, cuman kayak nalurinya kan akan tetap ada gitu di situ. Jadi kayak oh ini nih yang hilang nih, missing puzzle-nya tuh adalah musik, nyanyi, bikin lagu. Jadi kayak oh setelah menyadari itu ya udah deh, mari kita perkuat iman dan perkuat niat untuk balik lagi ke dunia musik gitu. Sebenarnya momen tersulitnya itu adalah mengumpulkan niat dan kayak actually do something about it gitu. Itu yang tersulitnya sih, karena
lagu udah jadi, lagu tuh habis itu langsung dibikin demonya. Aku beruntung banget sih dikelilingin sama teman-teman aku yang suportif parah. Terus juga tim produser aku dari SIK, ada Marco Steviano, ada Josh Kunze, ada Jesse, dan ada Kitut. Mereka berempat ini udah sabar banget menunggu aku yang sebenarnya kita lagunya udah rampung dari 2020. Abis itu udah tinggal rekaman vokal doang gitu lah ibaratnya. Terus 2021 aku sempet halo-halo ke Marco ngomongin soal lagunya. Iya nih kayaknya bentar lagi nih rilis. 2022, 2023 aku hilang, bener-bener lost, gak ada hubungan apa-apa, gak ada kabar-kabaran sama mereka. Di 2024 aku halo lagi ke Marco, halo. Wah dia balas udah kayak, wah apaan nih lo ngechat gue di 4 tahun kemudian, karena kita khawatir datanya ini masih ada atau enggak ya. Kayak sedangkan si SIK ini mereka tuh memproduseri penyanyi-penyanyi hebat yang kalian denger semua itu mostly mereka yang produce semua, dari Raisa, Salma, you name it, itu ada produksiannya SIK lah. Jadi kayak wah nih datanya masih ada apa enggak ya demo zaman dulu gitu. Jadi itu sebenarnya challenge-nya sih karena udah lama. Terus kayak wah kita dari yang 4 tahun lalu apa ada nggak yang mau kita adjust. Nah, akhirnya kita buat dari 2024 aku teks itu kita buat 1 hari, kita adjust tambah kurangin yang udah pernah kita buat 4 tahun lalu. Terus udah deh langsung masuk rekaman vokal. Langsung setelah itu prosesnya lebih mudah sih, mixing, mastering, dan seterusnya gitu. Cuman pas lagi rekaman vokal ada satu challenge lagi karena aku tuh udah niat kalau mau balik lagi nyanyi, pengen rekaman aku didirect sama Barsena. Nah kebetulan Barsena kan super sibuk ya. Aku tuh udah book jadwalnya dia tuh udah kayak 3 bulan sebelumnya gitu kali ya. Tiba-tiba pas mau rekaman H-2, H-3 aku tuh tipes mesti masuk rumah sakit. Nah ini kan challenge juga ya, kayak tidak, boleh gak sih kita yang boleh yang mulus-mulus aja gak sih gitu. Terus akhirnya aku mikir kalau aku reschedule Barsena tuh udah gak mungkin, karena males ngulang dari awalnya lagi, cari-cari jadwal, ngebook kayak, kan kalau Barsena studio apa-apa kayak banyak orang yang berubah jadwalnya jadinya kan. Oke, daripada ngulang dari nol, aku push dokterku dan diriku sendiri kayak gimana caranya 2 hari lagi aku mesti keluar dari rumah sakit. Jadi aku rekaman itu ke studio itu straight from the hospital. Jadi keluar rumah sakit langsung rekaman. Rumah sakit terus langsung rekaman. Langsung. Kayak nggak pakai pulang ke rumah dulu. Kayak wah ini baru pertama kali dan alhamdulillah mungkin adrenalin mau rekaman tuh kayak wah menggebu-gebu. Jadi kayak pas rekaman sih aman-aman aja. Setelah rekaman ya meriang lagi lah. Jadi valid kan tujuannya, kayak oh emang bener ini missing puzzle gue, ini adalah obat hidup gue, ini adalah penyemangat gue yang bikin sparks dalam hidup tuh ya musik ini gitu. Ternyata bahkan di momen-momen terlemes tipes ya, emang pernah gak sih tipes kan kayak lemes parah ya, itu kayak aku masih bisa rekaman dan kayak masih bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu, alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak oh ya valid lah emang ini yang hilang gitu. Lelahkah dirimu merindu menunggu. Itu exactly tujuan aku bikin lagu ini dan sampai dan relate di perasaan kamu. Saya nangis. Makasih banyak ya Bulan. Tapi yang jelas aku nulis part itu ya kayak lelahkah dirimu merindu menunggu. Jadi kayak aku tuh ngerasa capek nungguin diriku yang dulu. Aku kangen banget nungguin aku yang dulu. Aku kangen, capek, dan kayak udah capek dan kangen banget sama diriku yang itu gitu, yang dulu gitu loh, yang hilang. Kangen sama bagian yang hilang gitu. Jadi kayak ya capek, cuman akhirnya dijawab di bagian bridge. Aku di situ tulis, mungkin ini jawabnya, semua ada waktunya, menunggu gemuruh reda, ragu pun akan sirna. Jadi intinya adalah, oh ya mungkin jawabannya ini. Tunggu aja dulu, karena semua ada waktunya. Nunggu isi kepala gak terlalu berisik,
Jadi kita bisa mikir satu-satu dengan lebih enak dan lebih tenang gitu. Jadi kayak sabar aja gitu. Jadi aku ini tuh lagi puk-pukin diriku sendiri yang aku maunya kayak pengen ini, pengen nyanyi, pengen wah segala macem. Tapi pada saat itu lagi nggak memungkinkan aja untuk dilakukan gitu. Jadi sabar. Lagu ini tuh tenang. Ya oke, lo hilang, dirinya hilang, tapi kayak tenang, ada waktunya kok. Gitu. Sabar gitu ya. Betul. Pelan-pelan, udah sabar, ikutin aja prosesnya dulu gitu. Karena pada saat itu kan di 2020 itu selain pandemi, aku ada newborn, aku juga baru mulai podcast aku kan, Rapot. Jadi kayak dan nggak nyangka juga ternyata Rapot berkembang, alhamdulillah. Jadi kayak lebih nggak memungkinkan lagi gitu untuk kayak aku nambah satu lagi, misalkan kayak di detik itu mau keluarin single atau mau nyanyi lagi, kayak belum deh, sabar, pelan-pelan gitu. Nah, self talk lumayan sering sih sebenarnya. Cara yang paling gampang tuh sebenarnya kalau aku salah satunya adalah ngobrol sama diri sendiri di kaca, kayak apa kabar. Kedua, sering banget bilang terima kasih sama badannya, sama diri sendiri, kayak aduh makasih ya udah menopang, udah mampu berjalan jauh, udah badannya nih keren banget deh di segala medan tempur, medan perang dia go aja gitu. Kayak aku sering banget ngomong kayak gitu loh, makasih semuanya, badanku, hatiku, kepalaku bisa menjalani hidup ini bisa terus gitu. Nah selain itu juga misalkan bisa ditulis juga kayak hal-hal yang disyukuri gitu, hal-hal yang kecil yang kadang kita nggak tahu kalau itu tuh ternyata besar banget gitu loh, sampai kita tuh kayak diambil nikmatnya gitu. Jadi kayak setiap hal tuh aku syukurin, misalkan aduh alhamdulillah nggak macet. Misalkan kayak biasanya di lampu merah ini tuh selalu kena merah gitu. Once itu hijau kayak wah ini kan hal yang kayak wah kecil tapi padahal berarti banget gitu. Jadi kayak lebih pay attention to details aja sih aku, kayak bersyukurnya dan ngajak ngobrol diri sendirinya gitu. Itu banget ya kan, kayak aku tuh simple ngopi, bisa menikmati kopi dengan sesuai yang aku pesan. Misalkan aku pesan kopi panas, aku bisa menikmati selagi masih panas, itu aja aku bersyukur banget. Atau aku menikmati kopi dingin, misalkan aku pesan dingin, selagi esnya belum mencair, itu aku sangat bersyukur gitu loh. Kayak dulu kan itu kayak nggak kepikiran ya, kayak ya udah emang harusnya nggak sih lo minum sesuai yang lo pesan. Cuman makin kesini kan kayak adalah distraksi apa, sampai akhirnya ya nih kopi udah keburu dingin lagi. Nah itu kan jadi kayak iya ya ternyata minum kopi selagi bentuk yang seharusnya aku pesan itu tuh ternyata mahal juga gitu loh. Kayak nggak selalu punya kesempatannya untuk bisa nikmatin kayak gitu. Nah sebenarnya aku pengen, ini adalah surat cinta untuk diriku sendiri dan untuk yang mendengarkan apa kabar, bahwa yuk kita hidup dalam dunia yang sangat cepat ini. Kadang kita lupa untuk pause sebentar, jeda sebentar dan nanya apa kabar ke diri sendiri. Padahal yang bisa membantu kita melewati kehidupan ini adalah diri kita sendiri kan. Kayak kita nggak bisa bergantung sama siapapun, yang bisa nolongin kita menurut aku ya diri kita sendiri dulu. Dan diri kita sendiri dulu harus waras untuk bisa melewati apapun itu gitu. Kalau dirinya sendiri aja nggak pernah ditanyain, nggak kurang sehat gitu, gimana kita mau menjalani kehidupan dengan sehat dan tenang dan mindful juga gitu. Jadi boleh kita tanyain dulu, kita break sebentar 5 menit aja, kita tanyain ke diri sendiri apa kabar, aman, overwhelmed, burnout, apa nih, lagi ngerasain apa nih, validasi rasanya, baru kita jalan lagi. Udah, yeay.